Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal tu'thirunal hayatid dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Surat Al-A'la. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jemaah zuhur yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah. Hari ini kita sehat walafiat. Kita berada di bulan yang suci, bulan yang agung, bulan yang sangat istimewa. Saking istimewanya Bapak dan Ibu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, mengingatkan sahabat-sahabatnya ketika Ramadan itu datang. Apa kata Rasul? Qad ja'akum syahrun mubarakun. Wahai umatku, sahabat-sahabatku, kata Rasulullah, telah datang, telah hadir kepada kalian bulan yang penuh berkah. Bapak dan Ibu, potongan hadis ini menjadi kunci bagaimana seharusnya Ramadan itu di dalam kehidupan kita. Bahwa Rasulullah menggarisbawahi Ramadan itu adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa itu berkah Bapak dan Ibu? Kata para ahli tafsir, al khairul katsir. Keberkahan itu adalah kebaikan-kebaikan yang sangat banyak yang Allah kurniakan kepada hamba-hambanya. Ya. Kebaikan-kebaikan yang banyak yang Allah kirim di bulan Ramadan ini untuk hamba-hambanya. Harus kita hadirkan. Dan harus kita rasakan bahwa Ramadan itu hadir dalam kehidupan kita. Dan kita merasakan keberkahan dari Ramadan tersebut. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, di riwayat yang lain ahli tafsir mengatakan keberkahan itu adalah kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya, wa yabqa, dan dia akan kekal, tidak akan hilang. Subhanallah. Bila seorang hamba berada di bulan Ramadan ini, lalu dia bersungguh-sungguh melaksanakan ibadahnya dalam bulan Ramadan, Allah berjanji akan memberikan kebaikan yang itu akan dia nikmati sampai ajal datang menjemputnya. Subhanallah. Bapak dan Ibu, keberkahan itu ada dua. Satu maddi, yang kedua maknawi. Apa itu maddi? Keberkahan bersifat materi. Di bulan Ramadan ini orang tidak ada yang kelaparan. Di bulan Ramadan ini kita mudah mendapatkan makanan dan minuman. Saat mau berbuka orang berbagi semuanya. Bapak Ibu, ini kebaikan. Mungkin ada yang hari-harinya susah untuk menikmati makan yang agak enak. Tetapi di bulan Ramadan ini dia dapatkan. Di bulan Ramadan ini ada rezeki-rezeki mereka yang berlimpah. Allah tambahkan. Iya, itu yang bersifat maddi.
Tetapi yang bersifat maknawi adalah apa? Kecerdasan spiritual seorang hamba itu meningkat dengan ibadah-ibadahnya selama bulan suci Ramadan. Keberkahan atas hasil kecerdasan spiritual yang meningkat, itulah yang lebih agung dan lebih mulia. Karena apa? Dia akan membuat kita selalu berada di jalan dan garis kebenaran, dan kita tidak akan mau berpaling. Bapak dan Ibu, kalau di bulan lubang ini kita melihat, kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, lalu dari sahur Bapak sudah mengatakan saat bersahur itu ini adalah ibadah, bukan hanya supaya kuat puasanya. Enggak, tapi dia bagian dari ibadah. Melangkah ke rumah Allah setelah salat sahur, duduk di masjid, salat subuh dan seterusnya, sampai berkumandang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar di waktu maghrib. Bapak, Ibu minum. Ketika tetesan air, atau maaf, ketika tegukan minuman yang Bapak teguk ketika berbuka, lalu menetes air mata rasa syukur kepada Allah. Ya, itulah yang disebut dengan kecerdasan spiritual yang menyentuh kalbu kita dari apa? Dari kekuatan ibadah puasa yang kita rasakan. Ketika sang hamba merasakan seperti ini, apa yang terjadi? Lalu tumbuhlah keyakinan dalam dirinya. Subhanallah, ternyata dengan menjaga ibadah saya, dengan saya mematuhi dan melaksanakan apa yang Allah suruh dan Nabi suruh, ternyata hidup ini begitu indah, hidup ini begitu nikmat. Pegang itu kuat-kuat. Tetapi ketika kita berbuka, tidak ada sentuhan sedikit pun dalam kalbu kita, kecuali yang hadir adalah nampak makanan-makanan yang enak. Alhamdulillah, berbukanya enak hari ini. Bapak Ibu, kalau itu yang terjadi, maka kecerdasan spiritual itu belum melejit dengan apa? Ibadah puasa kita. Maka hikmah puasa yang pertama itu ingin kita sampaikan adalah bagaimana seorang hamba mampu melejitkan kecerdasan spiritualnya itu. Dan yang kedua, ibadah puasa ini mendorong kita untuk menjadikan akhirat sebagai obsesi hidup kita. Menjadikan akhirat sebagai obsesi tujuan dalam hidup kita. Bapak dan Ibu, dunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dunia berisi kesenangan. Tetapi Allah ingatkan di dalam Al-Quran, kesenangan dunia itu adalah mata'ul ghurur. Kesenangan yang bisa menipu dan membawa kita tertipu. Dan jangan hanyut dengan kesenangan dunia itu. Rasulullah SAW, Bapak dan Ibu, mengingatkan kita bahwa cara hidup orang-orang yang beriman itu adalah apa? Dia menjadikan akhirat sebagai tujuan dan capaian di dalam hidupnya ini. Ya. Akhirat adalah impian terakhirnya. Apa maksud akhirat impian terakhirnya? Dia ingin bahwa kelak hidup itu diakhiri dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan mengingatkan kita dan mengajarkan kita untuk apa? Selalu mengejar surga itu dan menumbuhkan benar-benar rasa takut kita dengan api neraka.
Sehingga Rasulullah mengatakan, di bulan Ramadan ini Allah akan membebaskan hamba-hambanya setiap malam dengan jumlah yang tidak sedikit dari orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka. Di malam Lailatul Qadar Allah akan berikan lebih banyak lagi. Artinya apa? Ketika di bulan Ramadan seorang mukmin ditanamkan dalam dirinya agar apa? Selalu bermunajat, meminta kepada Allah agar apa? Agar di bulan Ramadan ini dia termasuk salah satu di antara hamba-hamba Allah yang akan Allah bebaskan dari siksa api neraka. Makanya kata ulama, Bapak Ibu, sunnah doa ini kita baca di bulan Ramadan ini sebanyak-banyaknya. Apa doanya? Allahumma a'tik riqabana minan nar. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan hambamu ini dari siksa api neraka. Ya Allah, jangan engkau jadikan hambamu ini sedikit pun disentuh oleh api neraka kelak. Diulang. Ketika rasa takut dengan akhirat itu, maka muncullah kerinduan dan permohonan kepada Allah dalam munajat kita. Apa? Agar Allah masukkan kita ke dalam surganya. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, di dalam surat A'la yang kita bacakan tadi, Allah mengingatkan kepada kita, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sayang, manusia itu lebih mendahulukan dunianya daripada akhirat. Kata Imam Ibnu Katsir dan juga Imam As-Sa'adi di dalam tafsir mereka berdua mengatakan bahwa manusia itu mempunyai tabiat akan mudah tergoda dengan dunia dan mereka akan mengejar dunia itu. Karena apa? Karena kesenangan-kesenangan yang nampak. Tetapi mengejar dunia itu diingatkan oleh Allah. Jangan sampai melalaikan dan menjual akhirat kita untuk mendapatkan dunia ini. Seberapapun kita mendapatkan kenikmatan dan kesenangan dunia, kalau akhirat kita akan terjual dan digadaikan untuk itu, hidup kita di akhirat akan tergadai dengan kesenangan sedikit yang kita dapatkan di atas dunia. Kata Imam As-Sa'adi, itulah orang-orang yang kehilangan akal cerdasnya di dalam hidupnya. Bapak-bapak, saudara-saudara, wal akhiratu khairu wa abqa, kata Allah. Ingat, akhirat itu lebih baik. Kenikmatan akhirat itu akan kekal dan kalian akan hidup selama-lamanya di sana. Ketika kita berada di zaman fitnah, semua orang mengukur dengan benda dan materi. Semua orang ingin mengejar kedudukan dan jabatan, sekalipun dia harus bertekuk lutut di depan seorang penguasa yang zalim. Karena apa? Karena manusia melihat bahwa harga dirinya, dia akan dihormati dengan apa? Kedudukan yang dia punyai itu. Tidak bagi orang-orang yang beriman. Tidak bagi ahli-ahli puasa, orang-orang yang setiap tahun menunaikan ibadah puasanya, dan dia tidak akan pernah menjual akhiratnya dengan dunia ini. Dan dia akan tetap mengejar apa? Kenikmatan dan kesenangan serta kebahagiaan di akhirat kelak. Makanya Rasulullah mengajarkan kita sebuah doa. Allahumma la taj'alil dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dalam hidupku dunia ini menjadi obsesi dalam hidupku. Ya,
Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini menjadi obsesi yang aku kejar. Nah. Wala mablagha ilmina wala ilan nari masirana. Ya Allah, jangan engkau jadikan nanti neraka itulah tempat tinggal terakhir kami, ya Allah. Bapak dan Ibu, orang-orang yang beriman dengan kecerdasan spiritual yang sudah melejit tadi, dia akan selalu merenung dan bermunajat kepada Allah. Untuk apa? Untuk menjadikan akhirat sebagai obsesinya, merindukan surga sebagai tempat idamannya. Berdampingan dengan Rasulullah adalah permohonan yang dia minta kepada Allah. Mudah-mudahan Ramadan yang masih kita berada di pekan pertama bisa menjadi renungan kita yang bagaimana semestinya puasa itu. Pastikan bahwa setiap berbuka, setiap malam akan bertambah melejitnya kecerdasan spiritual kita. Semakin merasakan kenikmatan dekat dengan Allah. Dan itulah keberkahan dan kebaikan yang tertinggi yang Allah kurniakan. Bukan berarti bahwa kita tidak mengejar dan mencari yang lain. Setiap nikmat dan rezeki yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan akan mengantarkan dan menjadikan rezeki itu menjadi rezeki yang berkah. Rezeki yang kita dapatkan mengantarkan kita untuk apa? Mengejar surga dan pahalanya Allah. Rezeki yang kita dapatkan akan mengejarkan kita untuk semakin senang mensedekahkannya. Karena keberkahan rezeki itu pasti akan membawa kita lebih taat, lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.